Oke, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur ya. Kali ini kita akan seperti biasa analisa teknikal saham yang mana biasanya yaitu dari emiten perbankan dan juga paling terpenting adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG kesayangan kita semua. Yang mana hari ini ditutup melemah sebesar 0,74%. Ya, ini kembali ditutup melemah ya. Seharusnya ini prediksi saya ini hijau ya. Cuman kenapa bisa ini melemah? Karena ya data-data dari Amerika sendiri itu tidak mendukung untuk cut rate ke depannya ya. Karena Powell juga bilang bahwa ini ke depannya untuk cut atau pemotongan suku bunga akan jauh lebih lama lagi. Ya artinya teman-teman untuk kedepannya IHSG lebih sulit lah untuk naik, palingan ranging ya sideways sampai nanti dia itu udah masuk ke season bulan Desember atau kita bisanya bilang center class ya. Nah, dan kalau kita lihat dari indeks cyclical yang volatile ini udah turun jauh 1,38, basic industry 1,92 dan finance 0,62 ya. Ini dengan S&P 500, Dow Jones merah, Hang Seng dan cuma Nikkei sendiri itu pun tipis ya 0,35% dan selebihnya ini kayak di Inggris, Jerman ya. Ini Prancis, ini Cina ya. Ini Cina juga dan Nikkei juga ini Jepang. Seharusnya ini juga ini udah merah semua. Palingan Kospi Korea juga ikutan merah ya. Nah, jadi itu IGSG ya. Dan seperti biasa kita ya emiten 5 ini tentunya ada langganan kita. Yang pertama ada BBCA, BBRI, BMRI, BBNI dan juga yang terakhir yaitu BRES. Dan kalau kita melihat dari chartnya seperti biasa ya, tentunya kita pertama kali yaitu di composite ya teman-teman. Ya ISG kita. Nah, nih ya, ini kemarin saya bilang prediksi bahwa tanggal 15 November akan menjadi titik rebound. Ternyata ini gagal ya, akan membentuk kembali candle spinning top. Nah, seharusnya ini tanggal 15 memang benar-benar menjadi area reversal kita, cuman gagal ya karena memang dari pagi kita udah dapatin data bahwa ya memang hasil dari kayak PPI ya indeks harga produksi itu udah mulai menurun. Terus juga initial claim job atau klaim pengangguran juga udah mulai berkurang dan juga inventory cadangan minyak juga mulai ya berkurang. Seharusnya yang diharapkan adalah indeks harga produksi itu ya mulai naik. Terus klaim pengangguran tadi seharusnya makin bertambah, tapi ini malah justru indeks harga produksinya turun dan klaim penganggurannya juga mulai berkurang. Seandainya itu berlawanan tadi ya, yang pertama PPI itu naik, klaim penganggurannya naik ya bertambah, itu seharusnya bisa memicu untuk kembali pemotongan suku bunga. Cuman mau gimana, namanya market ya tertentu, market adidaya Amerika itu menjadi penggerak seluruh saham di dunia. Nah, makanya hari ini tanggal 15 itu udah mulai turun. Dan teman-teman yang ingin tahu data-data tadi seperti setiap pagi dan hasilnya seperti apa, insight saya seperti apa dan bahas sahamnya seperti dalamannya itu seperti apa ya, teman-teman bisa bergabung di grup Telegram kita, ada di link deskripsi video ini. Nah, ya ini untuk ISG kita ya, ini udah benar-benar weeknya udah sesuai arah yang udah kita bikin. Dan seharusnya Senin nih bisa nih untuk kembali menghijau ya. Karena kenapa ini ISG saya mengirakan hijau karena kalau mungkin dilihat dari segi indikator pun sendiri ini sebenarnya seharusnya udah oversell ya. Nih, kita bikin misalnya di sini ada. Nah ya, seperti yang udah saya perkiraan tadi ya, bahwa ini sebenarnya Senin seharusnya udah mulai menghijau ya. Karena ini udah benar-benar jenuh jual ya. Seharusnya besok ini Senin udah mulai menyilang dan setidaknya ada sedikit kenaikan ya. Mungkin ya di sinilah perkiraan saya ya. Ini bisa naik untuk IHSG besok kemungkinan ya ini bisa di harga 7.214 ya. Ini untuk IHSG di hari Senin. Semoga aja seperti itu ya teman-teman semuanya. Karena nggak mungkin ini turun lagi karena ini udah benar-benar jenuh jual. Seandainya pun dia naik
dan kembali koreksi ya, kita akan mencari titik penurunannya di mana dan pantulannya kemana lagi ya. Berarti sekarang kita harus menunggu pasar keadaannya seperti apa. Oke, itu untuk ISG ya. Langsung saja itu untuk saham yang pertama, yaitu ada BBCA yang hari ini naik tipis sebesar 0,74%. Yang mana kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata hari ini justru asing mengakumulasi ya. Setelah lama kita menunggu ya, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Setelah 8 hari kita nunggu, ternyata hari ini baru ada transaksi akumulasi dari asing sebesar 53 juta lembar. Ya, ini pertanda yang bagus untuk BBCA ya. Oke, langsung kita lihat saja dari chartnya ini seperti apa BBCA. Kita kan juga udah bilang kemarin bahwa ini BBCA bisa kembali naik ya, masuk ke area ini ya. Ini symmetrical ya, nama polanya, patternnya ya. Ini udah mulai masuk, dari stokastik juga udah mulai menyilang. So ya, kemarin saya bilang bahwa ini waktu harga close di 10.000 nih, 10.100 sama ini di ini kemarin juga 10.175 ya. Tidaknya ini udah ada tanda-tanda perlawanan. Jadi kedepannya ya ini BBCA bisa aja mungkin dibawa turun, tapi kecil kemungkinan, dan saya ngeprediksinya bahwa ini dalam area terdekat nih BBCA akan dibawa ya. Ya palingan mainnya di sini dulu ya. Nah, ini untuk area BBCA di sini sampai nanti akhirnya ISG kita udah mau mulai membaik dan rally di mulai September. Ini ke arah sini dulu ya. Nih. Di harga 10.600, karena secara tidak sadar ya, ini daily ya. Ini kita ada gap kecil ya, common gap yang memang harus ditutup tapi belum ketutup ini. Nah, ini area target kita ya, mungkin teman-teman yang ingin nge-swing ya, ini saya bilang nih di 10.600 ya, di 10.600 lah. Ini untuk BBCA teman-teman. Ini stokastiknya kita hapus dulu ya, karena kita biasanya memang tidak memakai indikator ya. Oke, untuk lanjut saham ke yang kedua, yaitu ada saham BBRI, saham kesayangan retail kita semua yang hari ini justru ditutup turun ya 0,66%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya, BBRI kembali didistribusi sebesar 169 juta lembar ya. Ya, saya udah bilang bahwa ini BBRI alasannya kenapa sih bisa dibuang, saya udah bilang di Telegram saya ya. Langsung aja join di grup kita. Kenapa alasannya asing itu terus menerus distribusi perbankan, terutama di BBRI ya. Saya nggak bisa menjelaskan di sini karena kita memang di sini review teknikal saham. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa dari segi fundamental, makroekonomi dan segala macam, ya teman-teman langsung aja join di grup Telegram kita gratis ya. Oke. Kalau kita ngelihat dari chartnya ini BBRI kemana? Nah, saya rasa di order block nih, saya udah bilang kemarin bahwa sebenarnya di BBRI ya, untuk kembali ke dalam polanya ya, ini memang sedikit lebih sulit ya teman-teman ya. Karena kita ngelihat bahwa ternyata ini waktu saya nge-break sini ya di tanggal 13 kemarin, saya udah bilang bahwa ya, berarti ini hari Jumat, Kamis, hari Rabu, saya udah bilang bahwa ini sebenarnya BBRI susah untuk menjebol dia nih kembali naik. Kenapa nih? Ini saya bilang ini susah nih sebenarnya BBRI untuk masuk kembali ke area order block atau resistennya, karena yang udah saya bilang bahwa ya ini BBRI ya di tanggal 13 ya itu masih didistribusi ya. Walaupun ini kecil, saya nggak tahu nih kedepannya akumulasi, dan saya memang prediksinya ini tetap didistribusi ya. Kecuali tiba-tiba di sini ada hijau ya, misalnya ini 86 juta, misalnya di hari tanggal 14 ternyata ada akumulasi sebesar setidaknya 10 juta lembar, itu udah oke gitu kan. Udah ada sedikit perlawanan, dan kemarin yang ngebikin candle nih hijau ya memang dari retailnya sendiri, bukan dari si asing ya. Maka dari itu ya saya bilang bahwa kalau ingin nge-buy di BBRI ya mungkin kita harus konfirmasi ini bisa nge-break di area resistennya, dan juga ini BBRI ada akumulasi dari asing ya. Ini retail yang ngangkat nih, sedangkan kemarin asing tuh distribusi kecil, makanya candlenya bisa hijau. So ini BBRI kedepannya bakalan gini-gini dulu ya. So
mungkin lebih berhati-hati ya di BRI. Kalau teman-teman ingin punya conviction atau kepercayaan diri yang lebih ya, BBRI kedepannya bakalan naik dan kebiasaannya nyicil seperti tujuannya investasi ya silahkan ya. Itu untuk BBRI ya. So BBRI kita wait and see dulu bagi para trader. Oke, langsung saja ke saham yang ketiga yaitu ada BMRI ya. Yaitu turun melemah tipis ya 0,39%. Yang mana kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata hari ini justru bertambah ya, makin besar distribusinya itu sebesar 93 juta lembar. Yang sebelumnya ini masih 64, 70, 73, 28 dan sekarang 93 ya. Saya harapannya kemarin makin tipis nih BMRI ya. 28 ya mungkin sekarang bisa sekitar 24 atau masih 20 ataupun belasan. Ternyata ini gede ya, tiba-tiba hampir 100 juta lembar ya. Hati-hati untuk BBRI ya. Oke, kalau kita ngelihat dari segi kondisi chartnya ini gimana sih BBRI. Nah, kemarin kita udah bikin bahwa ya ini BMRI ini sebenarnya bisa potensi dia untuk naik kembali ya. Cuman di saat tanggal 5 sampai tanggal 6 ternyata di sini ngebentuk namanya dari candle nih pola tweezer top nih ya. Ini adalah pola candle tweezer top nih teman-teman, biar lebih jelas. Nah, kalau misalnya pola ini bener timbul ya, ini bisa jadi pertanda bahwa bullish maksudnya bearish atau harga turun itu bakalan lebih jadi seperti confirm ya. Nih, seperti ini. Dan juga ya dan kalau kita backtest ke belakang pasti seperti itu juga. Nah, cara melihatnya ya kita ngeliat candle 2 ya. Kalau misalnya ini candle bearishnya ternyata lebih gede ya berarti itu bearish ya. Tapi kalau misalnya lebih kecil seperti ini ya berarti itu belum bisa dikonfirmasi lebih kuat ya tweezer topnya. Nah, begitu juga nanti di bottom kita lihat apakah nanti di bagian bawahnya ini candle bullnya lebih gede daripada bear atau candle bullnya itu lebih kecil daripada candle bear. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan dengan cara metode backtest. Nah, jadi ini untuk BMRI ya, ini lebih kita ya sebenarnya kalau teman-teman mau nyicil ya nggak apa-apa. Ini saya lihat ya, ini polanya dari IHSG tadi saya bilang bahwa itu akan sideways dulu ya. Ke sideways mungkin Senin akan sedikit rebound ya tipis, dan ini BBRI sama BMRI ini sama aja nih ke depannya, ini bakalan gini-gini aja dulu harga nih, nggak kemana-mana nih. Nah ya, karena ya asing belum ada kemauan dia untuk ngebelik dulu. Nah ya, nah ini untuk BMRI ya. Jadi teman-teman ya kalau mau nyicil ya mungkin ini adalah suatu momen ya. Seandainya ngebreak jatuh ya, ini udah area support terkuatnya nih, saya udah bilang ya. Nih. Jadi kalau misalnya ini jebol lagi ke bawah ya teman-teman, kita cari entry di bawah lagi agar nanti bisa dapat average terbaik di bawahnya. Ya itulah untuk BMRI ya. Jadi ya teman-teman mungkin yang floating minus ya wajar ya, karena market merah seperti ini sebenarnya adalah sebuah potensi, apalagi ini adalah saham-saham blue chip kecuali BBRI. Kenapa ya? Saya bilang tadi langsung aja join di grup Telegram kita. Nah, oke, langsung kita ke saham yang keempat ya. Itu ada BBNI yang mana hari ini justru ya ini lumayan kuat dan melemahnya sebesar 0,80%. Kalau kita lihat dari transaksi asing kemarin kita udah pede kok gitu kan, ternyata ini ada akumulasi sebesar 15 juta lembar dan ternyata hari ini kembali distribusi sebesar 36 juta lembar. Ada apa ini dengan BBNI ya? Kalau kita dilihat dari chartnya ini kondisi BNI ya, ini semua emiten kita ya nampaknya ini distribusi semua ya. Nah, seperti yang udah kita bilang ya, bahwa ini BBNI ya kembali ini bakalan ranging atau sideways dulu di harga ya di sini-sini dulu nih di 4.870 terus di 4.970. Ya seandainya nanti BBNI udah bisa kembali ngebreak ya di 4970 terus 5125 ya teman-teman mungkin nyicil nanti di sini nyicil dan mungkin bisa untuk masang area TP yang udah kita tentuin ya, bisa di sini ya teman-teman, mungkin bisa juga di sini maupun yang ke all time high-nya dulu ya di sini ya di 6100 ataupun ya di 5950 ya. Oke, untuk BBNI ya, jadi teman-teman yang emiten bank ya bersabar ya, sebenarnya ini sebuah momentum kok, wajar namanya koreksi. Nah kayak ini koreksi akhirnya kembali naik ya, nanti ini ini ranging di sini nanti naik, nah ini nanti ranging lagi palingan. Nah ini
Nah, ini di sini ya palingan di sekitar 10 Desember nanti udah mulai kembali naik ya teman-teman ya. So ya kita pasti ini sesuai prediksi kita. Langsung saja ke saham yang terakhir yaitu BRIS yang hari ini ditutup imbang ya. Ya 0,00%. Nah saya penasaran nih, pasti transaksi asingnya mungkin ada distribusi ya. Kalau kita lihat, wah ternyata tugas saya salah ya. Ternyata hari ini akumulasi ya sebesar 13 juta lembar saham. Nah berarti ini tandanya dari BRIS kalau ini imbang ya berarti 13 juta 438 dari retail udah ngedistribusi ya. Asing masuk distribusi keluar, asing akumulasi retailnya distribusi ya. Begitu aja polanya di ISG kita. Makanya ini saham kalau memang kompak dia untuk sideways ya mau nggak mau mereka harus kompak sideways juga ya. Seperti itulah pola yang ada ya di ISG ya, yang memang tidak tertulis ya teman-teman, saya kasih tahu di sini. Nah saya bilang kemarin bahwa ya ini udah menuju ke area kita punya ini nih. So jadi untuk BRIS ya kita udah kemarin tarik garisnya dari sini ke sini ya, ternyata memang belum bisa ditembus. So ya teman-teman ya, kalau sebenarnya BRIS ya ini sebenarnya masih garis aman. Kalau mau nyicil silakan ya, palingan nanti kalau dia udah tembus ke area sini ya ini udah baru ini berbahaya, ini bisa turun lebih jauh. Tapi kalau misalnya ini BRIS ya ini sideways ya, sideways ini seandainya BRIS masih sideways di sini doang nih sampai nanti di bulan Desember dia udah mulai ada sedikit peningkatan tembus ya ke area sini aja, itu kita udah bisa konfirmasi adanya pembalikan arah atau rebound di untuk BRIS ya. Ya teman-teman bisa area TP yang lebih wajar ya di 3140 ya, atau di sini di 3180 ya, itu untuk BRIS. Nah oke teman-teman, jadi itulah kelima saham kita, yaitu biasa seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan BRIS yang harinya kita akan tetap pantau pergerakannya seperti apa, dan juga ISG lah. Kalau misalnya kita nge-review perbankan tentunya ISG paling utama, dan nanti setelah video kedua itu baru kita di sektor yang lain, misalnya di sektor basic industry ya kan, maupun cyclical gitu, dan hal energi industrial dan lain-lainnya ya teman-teman semuanya ya. Dan kalau ada request langsung saja di kolom komentar ya teman-teman. So jadi teman-teman jika ada Q&A, pertanyaan, diskusi ataupun hal-hal lainnya yang ingin langsung di kolom komentar ya langsung aja ketik ya kan, tinggal pakai jari kita ketik bam gitu kan, nanti saya akan ngeresponnya gitu. Nah, oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, dan juga jangan lupa aktifkan tanda lonceng. Nah di saat kita upload video, jadi teman-teman udah dapat notifikasi di device kamu masing-masing. Seperti biasa jangan lupa untuk mengatakan salam gacor.